mengatakan bahwa setiap pemimpin adalah pendidik dan setiap adalah pemimpin. Karena itulah kita ketemu dengan sejarah Indonesia di mana begitu banyak pemimpin-pemimpin yang juga adalah pendidik. Bahkan sebagian officially adalah guru. Jalan paling besar di Jakarta namanya Jenderal Sudirman. Itu kita taunya jenderal, tapi sebelum jadi jenderal ada guru. Guru. Dan begitu juga semuanya, pendidik. Nah, ini menurut saya yang harus kita dorong kembali, bahwa proses politik, proses demokrasi, proses bernegara adalah proses pembelajaran bagi semua. Proses pembelajaran. Dan proses pembelajaran itu artinya ada upaya mengambil hikmah terus-menerus dari apa yang dijalani. Nah, bukunya Mas Mardhani Alisera adalah sebuah usaha menstrukturkan yang dijalani agar menjadi pengalaman. Ada dua orang supir sama-sama nyetir mobil, sama-sama rutenya sama. Yang satu sudah menjalani, yang satu sudah mengalami. Bedanya apa? Yang mengalami dia mengambil hikmah dari yang dijalani. Tapi yang menjalani dan tidak mengambil hikmah, dia hanya melewati saja tanpa berpengalaman. Bangsa ini diuntungkan ketika ada orang-orang di dalamnya yang terus-menerus mengungkapkan pengalaman-pengalaman untuk menjadi hikmah dan diambil manfaat bagi yang sekarang maupun yang masa depan. Jadi ini sebagai sebuah proses pembelajaran saya rasa penting sekali. Kalau kita tidak melihat ini sebagai proses pembelajaran, bangsa ini tidak tumbuh berkembang. Dan kita lihat negara-negara yang maju secara ekonomi, maju secara politik, maju secara sosial, itu tidak datang mendadak. Kalau sekedar kaya, itu bisa mendadak. Ketemu emas, ketemu minyak, mendadak kaya. Tapi dia tidak menjadi rujukan. Karena secara politik tidak ada proses pembelajaran lintas waktu. Secara sosial tidak ada pembelajaran lintas waktu. Yang dimiliki hanyalah tas-tas yang bobotnya amat besar tadi, yang istilahnya Bung Rocky tadi, tas-tas besar. Tapi pembelajaran tidak ada. Nah, kita berkeinginan mudah-mudahan apa yang dijalani dari mulai proses kampanye sampai sekarang di Jakarta ini akan menjadi proses pembelajaran. Dan benar sekali, prinsip-prinsip moral di dalam public policy itu harus selalu kita pegang. Dan ethics ini menjadi sesuatu yang mendasar sering terlewatkan. Ini dulu ketika saya kuliah, kita tuh belajar filsafat public policy. Itu ketika pada belajar filsafat public policy itu, Bang Rocky, banyak di antara kita itu yang belajar sambil mikir, apa hubungannya ini filsafat sama public policy gitu. Bacaannya berat-berat, susah-susah. Apa yang terjadi? Ya, sesudah itu, makin saya menjalani sekarang ini, makin terasa bahwa pada ujungnya sebuah policy itu berangkat dari landasan filosofi, landasan etika, yang seringkali kalau kita nggak sadari, akhirnya kontra dari filosofi dan public policy, kontranya itu cost benefit. Kalau cost benefit itu tidak ada ininya, tidak ada bicara tentang moral value-nya, itu cost benefit aja. Dan siapapun yang pernah belajar public policy dan filosofi pasti tahu persis. Cost benefit itu adalah lawan dari bicara tentang filosofi. Nah, di Jakarta dibangun lewat gagasan, narasi, dan sekarang karya. Mudah-mudahan proses selama 2017 sampai dengan 22 nanti menjadi satu pembelajaran yang memberikan manfaat bagi semua. Malam hari ini Mas Mardhani sudah mulai dengan bukunya. Mudah-mudahan muncul buku lebih banyak lagi dan mudah-mudahan muncul dalam bahasa internasional sehingga pelajarannya bisa diambil lintas bangsa. Terima kasih.
Betul.